Di balik senyum seorang istri, terkadang tersimpan luka yang tak pernah terlihat. Laras mencoba menjadi menantu yang baik. Selalu mengalah, selalu diam, dan selalu berusaha memahami semua orang. Namun sayangnya, tak ada yang benar-benar memahami isi hatinya. Setiap pengorbanannya dianggap biasa. Setiap air matanya seolah tak berarti di mata sang mertua. Saat kata-kata mulai melukai, dan perhatian hanya diberikan sebelah mata, Laras harus bertahan dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman baginya. Sebelum ceritanya dimulai, tulis di kolom komentar dari daerah mana saja kalian menonton, agar channel ini bisa terus berkembang dan menyajikan cerita inspiratif tentang realita kehidupan. Udara subuh di pinggiran kota masih menyisakan sisa embun yang menusuk tulang, namun Laras sudah terjaga. Suara mesin cuci yang menderu pelan di area belakang menjadi satu-satunya melodi yang memecah kesunyian rumah besar itu. Tangannya yang mulai kasar karena detergen terus mengucek noda membandel pada kerah kemeja mahal milik Ibu Ratna. Di rumah ini, tidak ada tempat untuk mesin cuci otomatis jika menyangkut pakaian sang nyonya besar. Semuanya harus melalui sentuhan tangan Laras agar serat kainnya tidak rusak. Begitu alasan yang selalu didengungkan mertuanya. Laras melirik jam dinding tua yang berdetak di dapur. Pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi, langkah kaki yang berat dan penuh wibawa palsu itu akan terdengar menuruni tangga. Dan benar saja, suara selop yang menyeret di atas lantai marmer mulai terdengar. Ibu Ratna muncul dengan daster sutra merahnya, rambut yang masih tergulung rapi, dan tatapan mata yang seolah selalu mencari debu di sudut ruangan yang paling bersih sekalipun. Sudah selesai? Suara itu datar, namun mengandung tuntutan yang tidak terbantahkan. Sedikit lagi, Bu. Tinggal membilas, jawab Laras lembut, tanpa berani menoleh. Ia berusaha menyembunyikan getar di suaranya. Matanya perih. Semalam ia hanya tidur 3 jam karena harus menyelesaikan pesanan tulisan dari klien luar negeri demi menambah pundi-pundi yang tak pernah cukup. Ibu Ratna berjalan mendekati meja makan. Ia menarik kursi kayu jati itu dengan bunyi decit yang menyayat telinga. Di atas meja, sudah tersedia teh melati hangat dan sepiring kecil biskuit gandum. Namun, bukannya menikmati sarapan, tangan wanita tua itu justru meraih sebuah kalender duduk yang penuh dengan coretan tinta merah. Hari ini tanggal 1. Laras, kau tahu artinya apa? Ucap Ibu Ratna sambil mengetukkan kuku panjangnya ke meja. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar seperti vonis mati bagi Laras. Laras menghentikan aktivitasnya. Ia mematikan keran air, mengelap tangannya pada celemek yang kusam, lalu berjalan perlahan menghampiri mertuanya. Ibu, bulan ini Aris hanya mengirimkan tambahan sedikit karena ada keperluan alat berat di tambang. Saya sudah menghitung semua. Jika saya memberikan 10 juta sekarang, uang untuk belanja dapur dan listrik cukup. Ibu Ratna memotong dengan tajam. Ia berdiri, membuat kursi di belakangnya hampir terjungkal. Jangan bawa-bawa nama anakku untuk menutupi kemalasanmu. Aris itu bekerja mempertaruhkan nyawa di tengah hutan sana untuk menghidupi kita. Sebagai istri, tugasmu adalah meringankan bebannya, bukan malah mengemis dari gajinya. Laras menunduk. Dadanya sesak. Logika mana yang membenarkan bahwa menantu harus menyetor uang kepada mertua dengan nominal yang melebihi biaya hidup bulanan itu sendiri? 10 juta rupiah. Angka itu seolah menjadi harga sewa atas napas yang ia hirup di rumah ini. Ibu tahu sendiri, saya sudah bekerja sampingan sampai pagi. Kalau begitu, bekerjalah lebih keras, sergah Ibu Ratna. Ia melangkah mendekat. Aroma parfum mawar yang menyengat kini memenuhi indera penciuman Laras. Lihat menantu Ibu Sarah di blok sebelah. Dia manajer bank. Setiap bulan mertuanya dibelikan emas. Sedangkan kamu hanya sarjana keguruan yang hanya bisa menulis di depan laptop. Apa itu bisa membanggakan keluarga ini di depan kolega-kolega ibu? Hinaan itu bukan yang pertama, namun selalu berhasil menyayat hati Laras di tempat yang sama. Ibu Ratna sangat mahir dalam seni merendahkan orang lain tanpa perlu berteriak. Kata-katanya disusun dengan rapi, namun tajam seperti sembilu. Baginya, Laras bukanlah menantu yang dicintai, melainkan mesin ATM yang harus selalu siap mengeluarkan uang demi gaya hidup sosialitanya yang palsu. Saya akan usahakan sore ini, Bu, bisik Laras akhirnya. Ia tahu, berdebat hanya akan memperpanjang penderitaan. Jika ia melawan, Ibu Ratna tidak akan segan-segan menelepon Aris di luar kota dan mengarang cerita tentang betapa kurang ajarnya Laras di rumah. Dan Aris, suaminya yang jujur namun terlalu berbakti, akan merasa terbebani di sana.
Laras tidak ingin menjadi beban pikiran bagi suaminya yang sedang berjuang di tengah risiko tinggi pekerjaan tambang. Harus. Karena ibu sudah janji dengan teman-teman pengajian untuk mentraktir mereka di restoran hotel besok. Jangan buat ibu malu karena menantunya tidak becus mencari uang, ucap Ibu Ratna sambil berlalu kembali ke kamarnya, meninggalkan Laras yang mematung di tengah dapur yang megah namun terasa seperti penjara. Laras kembali ke wastafel. Air matanya jatuh satu persatu, bercampur dengan air bilasan pakaian. Ia teringat percakapannya dengan Aris melalui panggilan video 2 malam lalu. Aris tampak sangat lelah, helm proyeknya berdebu, namun matanya berbinar saat melihat wajah Laras. Sabar ya, sayang. 6 bulan lagi kontrakku selesai. Aku akan pulang dan kita bisa beli rumah sendiri. Jaga ibu baik-baik ya. Dia satu-satunya orang tuaku yang tersisa, kata Aris saat itu. Kalimat itu menjadi rantai yang mengikat lidah Laras. Ia ingin berteriak, "Ibumu menghisap darahku, Aris." Namun, bayangan wajah lelah suaminya selalu menghentikannya. Laras memilih untuk menelanduri itu sendirian. Ia lebih baik hancur secara perlahan daripada melihat rumah tangga yang baru dibangun 2 tahun ini runtuh karena konflik ibu dan istri. Di sela isaknya, ponsel Laras di atas meja dapur bergetar. Sebuah notifikasi masuk. Pesan singkat dari seorang pemberi kerja. Naskah ditolak. Perlu revisi total dalam 12 jam. Laras memejamkan mata erat-erat. Tekanan itu datang dari segala arah. Di depan mata ada tagihan harga diri dari sang mertua, di belakang ada tuntutan profesional yang nyaris mustahil, dan di tengah-tengah ada cinta pada suaminya yang membuatnya tetap bertahan di ambang kewarasan. Ia menarik napas panjang, menghapus air matanya dengan punggung tangan, dan kembali menyalakan keran. Babak baru penderitaannya hari ini baru saja dimulai. Dan matahari bahkan belum sepenuhnya menampakkan diri. Di balik jendela dapur, langit mulai memerah, seolah ikut menyaksikan drama bisu yang penuh intrik ini, di mana sebuah rumah bukan lagi tempat pulang, melainkan medan perang emosional yang tak kunjung usai. Matahari mulai meninggi, memantulkan cahaya menyilaukan pada deretan piala kristal dan guci porselen di ruang tamu yang selalu dibersihkan Laras hingga jemarinya terasa kaku. Namun, bagi Laras, kemilau kemewahan rumah itu terasa menyesakan. Di kepalanya, angka 10 juta berputar-putar seperti badai yang siap menghantam sisa kewarasannya. Ia kini duduk di kursi kerja kecil yang kayunya sudah mulai mengelupas di pojok kamarnya, satu-satunya ruang yang ia rasa benar-benar miliknya, sambil menatap layar laptop yang menampilkan dokumen kosong dengan kursor yang berkedip seolah mengejek kebuntuannya. Pikiran Laras melayang pada sisa saldo di rekening pribadinya yang ia periksa tadi subuh dengan tangan gemetar. Rp2.400.000. Itu adalah hasil jerih payahnya menulis naskah profil perusahaan selama 2 minggu terakhir tanpa henti. Seringkali hanya ditemani suara jangkrik dan dinginnya uap air dari mesin cuci yang berputar di tengah malam. Masih kurang Rp7.600.000 lagi untuk memuaskan dahaga prestise mertuanya. Laras memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. Bagaimana caranya mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu beberapa jam? Ia terlalu malu untuk mengetuk pintu teman-temannya hanya untuk menutupi gaya hidup mewah mertuanya yang tidak masuk akal. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk dengan keras. Bukan suara ketukan yang meminta izin, melainkan ketukan yang mendominasi. "Laras, keluar sebentar. Jangan mengurung diri terus di kamar." Suara Ibu Ratna melengking dari balik pintu. Laras segera menutup laptopnya dengan gerakan panik. Ia tahu Ibu Ratna akan mengejek pekerjaan itu sebagai pekerjaan rendahan. Ia membuka pintu dan mendapati Ibu Ratna sudah berpakaian sangat rapi, mengenakan kebaya modern berwarna marun. Di tangannya melingkar tas kulit buaya yang harganya fantastis. Di sampingnya berdiri Ibu Tantri, tetangga sekaligus rival sosialita Ibu Ratna yang selalu berkompetisi dalam hal kemewahan. "Laras, buatkan kami minuman segar. Ibu Tantri ingin mencicipi sirup markisa buatanmu. Pastikan gelasnya yang kristal, jangan yang kaca biasa," perintah Ibu Ratna dengan senyum yang dipaksakan di depan tamunya. Namun, begitu Ibu Tantri membelakangi mereka, raut wajah Ibu Ratna berubah drastis menjadi dingin. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Laras, menyisakan aroma parfum mawar yang menyengat, lalu berbisik tajam. "Jangan lupa, jam 4 sore uang itu harus sudah ada di atas meja riasku. Ibu tidak mau tahu bagaimana caranya kau mendapatkannya. Ingat, reputasi ibu ada di tanganmu." Laras hanya bisa mengangguk kaku. Tenggorokannya terasa tersumbat. Ia melangkah ke dapur dengan kaki seberat timah. Sambil mengaduk sirup, ia sayup-sayup mendengar percakapan di ruang tamu yang penuh kepalsuan. "Wah, Jeng Ratna,
Hebat sekali ya punya menantu yang penurut begini. Mana pintar cari uang sendiri lagi. Katanya kemarin Jeng beli kalung berlian baru itu dari hadiah kejutan Laras ya. Suara ibu tantri terdengar penuh kekaguman. Ah, itu hanya hadiah kecil sebagai tanda bakti, Jeng. Laras memang anak yang sangat tahu budi. Dia selalu bilang, apa artinya uang kalau bukan untuk menyenangkan orang tua? Jawab Ibu Ratna dengan nada bangga yang luar biasa. Seolah-olah ia adalah ibu mertua paling dicintai di seluruh komplek itu. Mendengar itu, sendok di tangan Laras berdenting keras menghantam pinggiran gelas kristal. Hatinya perih seperti disiram air cuka. Tahu budi, Laras bahkan belum sempat membeli sepatu baru untuk dirinya sendiri meskipun sol sepatunya sudah hampir lepas. Semua keringat dan waktu tidurnya dialirkan tanpa sisa hanya untuk memoles citra Ibu Ratna. Setelah tamu itu pulang, Laras memberanikan diri menghampiri Ibu Ratna yang sedang asyik mematut diri di depan cermin. Bu, soal uang 10 juta itu. Apa boleh saya setor bertahap saja? 5 juta hari ini, dan sisanya minggu depan. Ibu Ratna berbalik perlahan. Atmosfer di ruangan itu mendadak mendingin. Bertahap? Laras, apa kau pikir harga diri ibu bisa dicicil? Besok itu acara besar. Ibu sudah bilang akan menanggung semua biaya makan siang di hotel berbintang. Kau mau ibu ditaruh di mana mukanya kalau ternyata uangnya tidak ada? Tapi Bu, Aris baru saja mengirimkan uang untuk operasional rumah tangga, dan itu juga sudah pas-pasan. Jangan pernah kau sentuh uang dari Aris untuk urusan ini. Ibu Ratna membentak. Uang Aris itu adalah hak mutlak ibu sebagai orang tua. Kamu istri, punya otak untuk berpikir, carilah sendiri. Bukankah kamu sarjana? Katanya wanita modern itu harus mandiri. Jangan cuma bisa menadah tangan pada suami. Ponsel di saku Laras tiba-tiba bergetar. Panggilan video dari Aris. Ibu Ratna melirik tajam. Angkat, dan ingat, pasang wajah bahagia. Jangan mengadu kalau kau tidak ingin Aris kehilangan konsentrasi di lapangan. Satu kesalahan di tambang bisa membuat nyawanya melayang. Ancaman itu adalah kartu as Ibu Ratna. Dengan tangan gemetar, Laras menjawab. Halo, Mas Aris. Halo, sayang. Suaramu kok agak serak begitu, kamu sakit. Suara Aris terdengar sangat hangat. Di layar, Aris tampak mengenakan seragam proyek yang kotor karena debu tambang. Enggak, Mas. Tadi habis bersih-bersih gudang saja. Mas sudah makan? Laras menahan air mata. Sudah. Oh ya, aku baru saja transfer tambahan ke rekening ibu, ya? Katanya ibu ada keperluan mendadak untuk pengobatan kakinya yang sering linu. Tolong dipastikan ibu minum vitaminnya ya, Ras. Laras melirik Ibu Ratna yang tersenyum penuh kemenangan. Pengobatan kaki? Padahal kemarin wanita itu kuat berkeliling mal berjam-jam. Iya, Mas. Laras pasti jaga ibu. Ucap Laras lirih. Aris mengakhiri telepon dengan ucapan sayang, meninggalkan Laras dalam kehampaan. Jam terus berdetak, dan angka 10 juta itu kini terasa seperti jeratan yang semakin kencang melilit lehernya. Waktu berdetak seperti bom yang siap meledak di dada Laras. Pukul 2 siang. Langit di atas kota mulai berubah warna menjadi abu-abu pekat, mencerminkan suasana hati Laras yang kian kalut. Di dalam kamar, ia berdiri mematung di depan cermin lemari kayu yang mulai kusam. Tangannya gemetar hebat saat meraba laci paling bawah, tempat ia menyembunyikan sebuah kotak bludru merah kecil di balik tumpukan pakaian yang tertata rapi. Di dalamnya, seuntai kalung emas dengan liontin mungil dan sepasang anting berkilau menatapnya balik. Itu adalah mahar pemberian Aris, simbol janji suci di depan penghulu 2 tahun lalu. Aris membelinya dengan uang lembur berbulan-bulan, sebuah penghargaan atas cinta mereka yang tulus. Menjual atau menggadaikannya terasa seperti mengkhianati janji itu. Namun ancaman Ibu Ratna dan tuntutan 10 juta rupiah telah memojokkannya ke dinding yang tajam. Maafkan aku, Mas. Aku tidak punya pilihan lain, bisik Laras lirih. Air matanya jatuh tepat di atas liontin itu, menyisakan noda bening yang segera ia usap dengan ujung jari. Ia segera memasukkan kotak itu ke dalam tas, memakai jaket parasutnya yang tipis, dan bergegas keluar. Di ruang tengah, Ibu Ratna sedang duduk santai sambil menikmati teh sore. Matanya melirik sinis ke arah Laras yang tampak terburu-buru. Mau kemana kau? Ingat, 1,5 jam lagi. Sedetik saja terlambat, kau tahu apa konsekuensinya. Ucap Ibu Ratna tanpa mengalihkan pandangan dari majalah gaya hidup yang sedang dibacanya. Laras tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan dan berlari keluar menuju sepeda motor tuanya.
Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi aspal jalanan yang panas, menciptakan aroma tanah yang tajam. Ia memacu kendaraannya menuju pusat kota, menuju sebuah toko emas langganan yang biasanya memberikan harga taksir paling tinggi. Sesampainya di toko emas, sinar abadi, Laras harus mengantre di tengah kerumunan orang. Setiap detik yang berlalu terasa seperti taruhan nyawa. Ketika gilirannya tiba, ia menyerahkan kotak bludru itu dengan tangan yang dingin. Mau dijual atau digadai, Mbak? Tanya petugas toko dengan nada datar. Gadai saja, Pak. Berapa nilai tertingginya? Tanya Laras penuh harap. Petugas itu memeriksa surat-surat perhiasan dan menimbangnya dengan teliti. Ini emas murni, tapi modelnya sudah agak lama. Kami hanya bisa memberikan Rp6.500.000. Jantung Laras serasa berhenti berdetak. Hanya 6,5? Pak, saya butuh setidaknya Rp7.600.000 untuk hari ini. Tolong, Pak, ini perhiasan mahar saya. Kualitasnya bagus. Petugas itu menggeleng. Itu sudah harga maksimal, Mbak. Kalau mau lebih, ya harus dijual putus. Itu pun hanya sampai Rp7.100.000 karena ada biaya potongan. Laras terpaku. 6.500.000 ditambah 2.400.000 di tabungannya hanya berjumlah Rp8.900.000. Masih kurang Rp1.100.000. Ia menatap jam tangannya. Pukul 3:15. Putus asa. Laras akhirnya menerima uang gadai tersebut. Ia keluar dari toko dengan langkah gontai. Sementara hujan kini turun sangat deras, mengguyur tubuhnya hingga basah kuyup. Di bawah halte bus yang bocor, Laras menangis terseduh-seduh. Ia merasa gagal sebagai istri yang menjaga amanah, dan ia merasa terhina sebagai manusia yang diperas oleh keluarga sendiri. Dalam kekalutannya, ia teringat pada sahabat lamanya, Maya, yang bekerja sebagai kasir di sebuah swalayan. Dengan sisa keberaniannya, ia menelepon Maya untuk meminjam uang. Maya, maafkan aku mengganggumu. Aku butuh bantuan mendesak. Apa aku bisa pinjam Rp1.100.000? Aku janji akan mengembalikannya saat gajian menulisku cair minggu depan. Ucap Laras terbata-bata di sela tangisnya. Maya, yang mengetahui sedikit tentang tabiat mertua Laras, menghela napas panjang. Laras, kau dipalak lagi oleh wanita itu? Ya Tuhan, sampai kapan kau mau begini? Baiklah, datanglah ke toko tempatku bekerja sekarang. Aku punya sedikit uang simpanan untuk bayar kuliah adikku, tapi kau bisa pakai dulu. Laras bergegas menembus badai menuju tempat Maya. Setelah mendapatkan uang itu, ia merasa sedikit lega. Namun rasa malu yang luar biasa menghimpit dadanya. Ia kini memiliki Rp10 juta di tangannya. Namun ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan batin dan kehormatan perhiasannya. Ia sampai di rumah tepat pukul 4:05. Tubuhnya menggigil, rambutnya lepek karena air hujan, dan wajahnya pucat pasi. Ibu Ratna sudah berdiri di depan pintu kamarnya, bersedekap dengan wajah yang angkuh. Kau tepat waktu, meski terlihat seperti gelandangan basah. Sindir Ibu Ratna sambil menatap Laras dari ujung kepala sampai ujung kaki. Laras menyerahkan amplop coklat berisi uang tersebut. Ibu Ratna mengambilnya dengan kasar, lalu mulai menghitungnya satu persatu di depan mata Laras. Setiap lembaran uang 100.000 yang dihitung terasa seperti pukulan di wajah Laras. 10 juta pas. Bagus, ternyata kau memang punya cara tersembunyi untuk cari uang ya, Laras? Harusnya dari dulu kau lakukan ini daripada terus-menerus mengeluh. Ucap Ibu Ratna sambil memasukkan uang itu ke dalam dompet mahalnya tanpa sedikit pun rasa terima kasih atau rasa kasihan melihat kondisi menantunya yang menggigil kedinginan. Ibu, boleh saya masuk dan beristirahat? Kepala saya sangat pusing. Pinta Laras lirih. Sana masuk. Tapi jangan lupa, bersihkan dulu sisa air hujan yang kau bawa di lantai ruang tamu ini. Ibu tidak mau lantai marmer ini kusam hanya karena tetesan air dari jaket murahmu itu. Perintah Ibu Ratna sambil melenggang pergi menuju meja riasnya. Siap untuk berdandan demi acara pameran kemewahan esok hari. Laras berlutut di lantai marmer, memegang kain pel dengan tangan yang mati rasa. Ia melihat bayangannya sendiri di lantai yang basah. Bayangan seorang wanita muda yang hancur, yang terjebak dalam pengabdian yang salah arah. Di luar, petir menggelegar, seolah ikut memprotes ketidakadilan yang terjadi di dalam rumah yang megah namun tak berhati itu. Malam ini, Laras tidak hanya kehilangan maharnya, ia juga mulai kehilangan cahayanya. Malam itu, suhu tubuh Laras naik drastis. Efek kehujanan dan tekanan batin yang bertubi-tubi akhirnya meruntuhkan pertahanan fisiknya.
Ia berbaring di atas ranjang dengan selimut tipis, menggigil di tengah kegelapan kamar. Namun, istirahat adalah kemewahan yang tidak diizinkan di rumah ini. Tepat pukul 8 malam, ponselnya bergetar hebat. Itu adalah jadwal rutin panggilan video dari Aris. Laras tersentak. Ia segera menyalakan lampu kecil, memoles wajah pucatnya dengan sedikit bedak agar tidak terlihat seperti orang sakit, dan mengatur napasnya. Di luar kamar, ia mendengar suara tawa Ibu Ratna yang sedang asyik menonton televisi. "Halo, Mas Aris." Sapa Laras saat layar menampilkan wajah suaminya yang masih mengenakan lampu kepala. Sepertinya baru saja keluar dari terowongan tambang. "Halo, sayang. Kok gelap sekali? Kamu sudah tidur?" Tanya Aris dengan senyum lelah yang tulus. "Baru saja mau memejamkan mata." "Mas, hari ini cukup melelahkan," jawab Laras, mencoba menstabilkan suaranya agar tidak terdengar bergetar karena menggigil. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka tanpa ketukan. Ibu Ratna masuk dengan wajah ceria yang dibuat-buat. Langsung duduk di samping Laras dan ikut masuk ke dalam bingkai kamera ponsel. "Aris, anakku sayang. Kamu sudah lihat kiriman foto ibu tadi sore? Ibu baru saja beli suplemen kesehatan dan beberapa kebutuhan rumah." Laras ini memang menantu luar biasa. Dia perhatian sekali pada ibu. Ucap Ibu Ratna dengan nada riang, seolah-olah dialah ibu mertua paling bahagia di dunia. Aris tertawa di seberang sana. "Iya, Bu. Aku senang mendengarnya. Makanya aku kerja keras di sini, supaya ibu dan Laras tidak kekurangan apapun." "Laras, terima kasih ya sudah menjaga ibu dengan baik." Laras hanya bisa tersenyum kaku. Dadanya sesak mendengar pujian suaminya yang didasari oleh kebohongan besar. Ia melihat Ibu Ratna mengerlingkan mata ke arahnya. Sebuah peringatan agar Laras tetap menjaga skenario ini. Di layar itu, mereka terlihat seperti keluarga kecil yang harmonis dan saling menyayangi. Namun di balik layar ponsel itu, ada tangan yang mencengkeram harga diri dan ada hati yang sedang berdarah. "Oh ya, Ras," lanjut Aris. "Bulan depan ada bonus produksi. Rencananya aku mau tabung untuk DP rumah kita sendiri. Kamu sudah mulai lihat-lihat brosur perumahan yang aku kirim lewat WhatsApp kan?" Wajah Ibu Ratna mendadak berubah sedikit tegang, meski ia berusaha menutupinya dengan tawa kecil. "Duh, Aris, buat apa terburu-buru pindah? Rumah ini kan besar. Sepi kalau cuma ibu sendiri. Lagi pula, uang bonusnya kan bisa dipakai untuk renovasi dapur kita yang sudah mulai kuno ini." Laras merasakan tekanan di lengannya. Ibu Ratna mencubitnya pelan di bawah selimut, sebuah kode agar Laras mendukung argumennya. "Iya Mas, nanti kita bicarakan lagi ya. Mas fokus kerja dulu saja," sahut Laras lirih. Setelah panggilan berakhir, topeng itu luruh seketika. Ibu Ratna berdiri dan menatap Laras dengan dingin. "Jangan berani-berani kau pengaruhi Aris untuk pindah dari sini. Kalau kalian pindah, siapa yang akan membiayai gaya hidupku? Siapa yang akan mengurus rumah ini? Tapi Bu, kami butuh privasi. Kami ingin membangun masa depan kami sendiri." Laras memberanikan diri untuk pertama kalinya. Ibu Ratna tertawa sinis. Suara tawanya menggema menyakitkan di telinga Laras yang sedang berdenyut karena demam. "Masa depan? Masa depanmu itu di sini. Berbakti padaku. Ingat Laras, kalau bukan karena aku yang merestui Aris menikahimu, kau masih jadi guru honorer miskin di kampungmu. Sekarang masuklah kembali ke duniamu. Jangan lupa, besok pagi sarapan harus siap sebelum jam 6. Ibu ada janji temu dengan teman-teman sosialita." Ibu Ratna keluar dan membanting pintu. Laras terisak dalam diam, mematikan lampu, dan membiarkan air matanya mengalir di atas bantal yang dingin. Di bawah bantal itu, ia menyembunyikan secari kertas kecil, kwitansi gadai perhiasan maharnya. Kertas itu terasa seperti duri yang menusuk jantungnya setiap kali ia mencoba bernapas. Di kejauhan, suara petir masih terdengar, mengingatkan Laras bahwa badai di dalam rumah ini jauh lebih mengerikan daripada badai di luar sana. Pagi itu, mentari belum sepenuhnya bangkit, namun dapur sudah dipenuhi aroma nasi goreng bumbu terasi kegemaran Ibu Ratna. Laras bergerak seperti robot. Kepalanya masih terasa berat akibat demam semalam, namun ia tidak memiliki pilihan selain bangkit. Ia harus menyiapkan sarapan mewah sebelum Ibu Ratna berangkat ke hotel untuk acara pameran berlian dan makan siang bersama teman-teman yayasannya. Acara yang dibiayai oleh uang mahar Laras yang kini telah berpindah tangan. Ibu Ratna turun dengan gaya anggun, mengenakan tas kulit yang semalam ia elus-elus. Ia mencicipi nasi goreng itu, lalu meletakkan sendoknya dengan denting yang sengaja dikeraskan. "Kurang garam."
Tapi sudahlah, selera orang kampung memang susah dipaksa menjadi kelas atas. Sindirnya tanpa perasaan. Namun, fokus Ibu Ratna pagi ini bukan hanya pada makanan. Ia sedang menyusun rencana yang lebih licin. Sejak Aris menyinggung soal rencana pindah rumah dan uang bonus produksi di telepon semalam, kecemasan mulai menggerogoti hati wanita tua itu. Jika Aris dan Laras pindah, sumber dana tambahannya akan kering. Ia harus memastikan Aris tidak lagi mempercayai Laras sepenuhnya. Setelah Laras kembali ke dapur untuk mencuci piring, Ibu Ratna mengambil ponselnya. Ia tidak menghubungi Aris melalui panggilan video, melainkan mengirimkan serangkaian pesan suara dan foto yang diambil secara sembunyi-sembunyi. Aris, "Nah, Ibu sebenarnya tidak mau bicara, tapi hati Ibu tidak tenang," ucap Ibu Ratna dengan nada suara yang dibuat bergetar, seolah ia sedang menahan tangis. Laras belakangan ini sering sekali keluar rumah. Kemarin saja, dia pergi berjam-jam di bawah hujan deras. Katanya ada urusan, tapi Ibu lihat dia pulang dengan wajah sangat pucat dan gelisah. Ibu takut. "Nak, Ibu takut istrimu terjerat pergaulan yang salah atau malah punya utang di luar sana tanpa sepengetahuanmu." Ibu Ratna kemudian mengirimkan foto Laras yang sedang menangis di atas motor kemarin sore. Foto yang diambil oleh supir salah satu temannya yang kebetulan lewat. Foto itu tidak menunjukkan toko emas, melainkan hanya Laras yang tampak sangat menderita dan mencurigakan. Di sisi lain, Aris yang baru saja selesai shift malam di tambang, menatap layar ponselnya dengan kening berkerut. Pesan ibunya seperti racun yang masuk ke telinganya. Selama ini ia percaya Laras adalah wanita paling jujur. Tapi foto itu tidak berbohong. Laras memang tampak menyembunyikan sesuatu yang besar. Coba tanya dia baik-baik nanti. Aris, tapi jangan bilang ibu yang bicara ya. Ibu hanya ingin rumah tangga kalian selamat. Ibu curiga, uang kirimanmu selama ini tidak dipakai untuk rumah. Tapi entah untuk apa. Buktinya, kemarin Laras mengeluh tidak punya uang untuk beli beras pada ibu, padahal kamu baru transferkan. Lanjut Ibu Ratna dalam pesan suaranya. Fitnah itu terajut dengan sangat halus. Ibu Ratna memanfaatkan fakta bahwa Aris berada ribuan kilometer jauhnya, sehingga ia bisa menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Siang harinya, saat Laras sedang beristirahat sejenak sambil mengetik revisi naskah di ponselnya, sebuah pesan dari Aris masuk. "Ras, kemarin kamu kemana saja? Ibu bilang kamu pulang kehujanan dan tampak sedih. Ada apa? Kamu tidak menyembunyikan sesuatu dariku kan?" Jantung Laras berdegup kencang. Ia menatap pesan itu dengan tangan gemetar. Ia ingin berteriak, "Aku menggadaikan maharku untuk ibumu." Namun, ia teringat ancaman Ibu Ratna. Jika ia mengadu, Ibu Ratna akan memutarbalikkan fakta dan mengatakan bahwa Laraslah yang memerasnya. Terlebih lagi, ia tahu Aris sangat memuja ibunya sebagai sosok suci. "Hanya urusan kecil, Mas. Kemarin aku mampir ke rumah teman untuk urusan kerjaan sampingan. Lalu terjebak hujan. Maaf ya sudah membuatmu khawatir," balas Laras, kembali menambah satu bata lagi pada tembok kebohongannya. Aris menatap balasan itu dengan rasa kecewa. Laras berbohong. Ia menyebut urusan kecil, padahal di foto itu ia tampak hancur. Kenapa Laras tidak jujur saja? Apakah benar apa yang dikatakan ibunya, bahwa istrinya kini mulai berubah? Sementara itu, di sebuah hotel mewah, Ibu Ratna sedang tertawa renyah bersama teman-temannya. Ia baru saja memesan menu paling mahal. Saat tagihan datang, ia mengeluarkan tumpukan uang 100.000 dari amplop coklat milik Laras dengan gerakan pamer yang sengaja diperlambat agar semua orang melihat. "Ini dari menantuku. Hadiah katanya untuk ibu bersenang-senang. Dia itu memang sangat berbakti. Tahu kalau ibunya butuh refreshing," ucap Ibu Ratna. Sementara di rumah, Lara sedang mengoleskan minyak kayu putih di dadanya yang sesak, mencoba mengusir rasa sakit yang tak kunjung reda. Laras tidak menyadari bahwa di balik punggungnya, sang mertua telah mulai menanam benih-benih kecurigaan di hati suaminya. Sebuah intrik yang dirancang untuk memastikan bahwa meskipun raga Laras tetap di rumah itu, cintanya pada Aris akan mulai digerogoti oleh ketidakpercayaan. Laras kini bukan hanya berjuang melawan kemiskinan dan tekanan mertua, tapi ia mulai berjuang melawan bayang-bayang fitnah yang sengaja diciptakan untuk menghancurkannya. Sore itu ditutup dengan Ibu Ratna yang pulang membawa banyak belanjaan baru, melempar tas belanjaannya ke arah Laras yang sedang menyapu lantai. "Cuci baju-baju baru ini. Jangan sampai ada kerutan. Dan ingat, Aris tadi telepon ibu. Dia sepertinya mulai curiga padamu. Kalau kau tidak mau hubungan kalian hancur, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Tutup mulut dan teruslah patuh."
Laras memeluk baju-baju bermerek itu, merasai kain mahalnya, sementara batinnya meratap. Ia terjepit dalam permainan licik di mana ia adalah bidak yang sengaja dikorbankan demi tahta sang ratu rumah tangga. Badai emosional yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Tubuh Laras akhirnya menyerah. Pagi itu, saat mencoba bangkit untuk menjerang air, dunianya berputar hebat. Lantai dapur yang dingin terasa seolah miring, dan dalam hitungan detik, kegelapan merenggut kesadarannya. Ia tumbang di samping meja makan, tepat saat azan subuh berkumandang dari kejauhan. Ibu Ratna baru turun 1 jam kemudian. Bukannya panik melihat menantunya tergeletak pucat pasi, wanita itu justru mendengus kesal. Ia mendekat, lalu menendang pelan kaki Laras dengan selop mahalnya. "Laras, bangun! Jangan akting picisan di depan ibu. Kamu pikir dengan pura-pura pingsan begini, tugas rumah tangga dan setoran bulan depan bisa lunas?" Seru Ibu Ratna ketus. Laras mengerang pelan, kelopak matanya terasa seberat timah. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berusaha duduk sambil memegangi kepalanya yang berdenyut hebat. "Bu, kepala saya pusing sekali. Badan saya menggigil," bisiknya dengan suara parau. "Itu karena kamu kurang gerak. Terlalu banyak melamun dan bermain ponsel," balas Ibu Ratna tanpa belas kasih. "Cepat bangun. Ibu ada janji senam pagi dengan Jeng Tantri. Kalau sarapan belum siap dalam 15 menit, Ibu tidak akan segan-segan menelepon Aris dan bilang kalau kamu sengaja menelantarkan ibu karena ingin mogok kerja." Ancaman itu lagi. Nama Aris selalu menjadi cambuk yang memaksa Laras berdiri meski kakinya gemetar hebat. Dengan penglihatan yang masih kabur, Laras memaksakan diri memasak. Setiap uap panas dari kompor terasa seperti api yang membakar paru-parunya. Setelah semua siap, ia menyeret langkahnya ke kamar, mengunci pintu, dan jatuh tersungkur di atas tempat tidur. Siangnya, seorang dokter panggilan yang dipesan Laras secara diam-diam melalui aplikasi menyatakan bahwa ia terkena gejala tipus. Laras harus istirahat total. Namun, istirahat adalah kata yang diharamkan di rumah ini. Baru saja dokter itu pergi, Ibu Ratna sudah menggedor pintu kamar Laras. "Laras, siapa itu tadi yang datang? Kamu buang-buang uang lagi untuk dokter?" Ibu saja yang kakinya linu-linu tidak pernah panggil dokter sembarangan. Ibu Ratna masuk tanpa menunggu izin. Ia melihat botol obat di atas meja kecil. Dengan kasar, ia menyambar botol-botol itu. "Tipus? Halah, ini cuma penyakit orang malas. Kamu itu butuh kerja keras supaya keringatnya keluar, bukan malah minum kimia begini." Laras hanya bisa menangis dalam diam, memeluk bantalnya erat-erat. Di tangannya, ponsel bergetar. Aris menelepon. Laras ragu untuk mengangkatnya. Suaranya sudah sangat lemah. Ia tidak yakin bisa berakting ceria lagi kali ini. Namun, Ibu Ratna justru menyambar ponsel itu dari tangan Laras. "Halo, Aris? Iya, ini Ibu," ucap Ibu Ratna dengan nada suara yang mendadak berubah menjadi sangat lembut dan penuh keprihatinan. "Aduh, nak, istrimu ini belakangan manja sekali. Ini saja jam segini masih tidur. Belum beres-beres rumah." Ibu tanya katanya sakit. Tapi pas ibu cek suhunya biasa saja. "Mungkin dia cuma sedang malas karena kamu tidak ada di rumah." "Bu," berikan ponselnya pada Laras. Suara Aris di seberang sana terdengar berat. Ada nada keraguan yang kental. Ibu Ratna menyerahkan ponsel itu pada Laras sambil memberikan tatapan mata yang seolah berkata, "Awas kalau kau berani mengadu." "Halo, Mas," bisik Laras. "Ras, kenapa ibu bilang kamu begitu? Kamu benar-benar sakit atau cuma sedang ada masalah?" tanya Aris. Suaranya tidak lagi sehangat biasanya. Racun fitnah yang ditanamkan Ibu Ratna di bab sebelumnya mulai membuahkan hasil. Aris kini mulai memandang setiap tindakan Laras dengan kacamata curiga. Aku cuma kurang enak badan, Mas. Maaf ya kalau rumah agak berantakan," jawab Laras. Air mata mengalir deras di pipinya tanpa suara. "Aku kirim uang itu untuk kamu jaga ibu dan jaga rumah, Ras. Tapi setiap aku telepon, ibu selalu mengeluh. Tolonglah, jangan buat aku kepikiran terus di sini. Pekerjaanku berat. Jangan ditambah dengan drama di rumah." "Drama?" Kata itu menusuk jantung Laras lebih dalam dari penyakit manapun. Bagi Aris, penderitaannya adalah drama. Bagi suaminya, air matanya adalah gangguan kerja. Laras mematikan telepon sebelum isakannya meledak. Sore itu, dalam keadaan menggigil hebat, Laras terpaksa bangun. Ibu Ratna baru saja pulang membawa sekelompok teman arisannya ke rumah. Rumah harus bersih,
camilan harus tersedia, dan Laras harus melayani mereka. Ayo, Laras, jangan lelet. Teman-teman ibu ini tamu terhormat, teriak Ibu Ratna dari ruang tamu. Laras keluar dengan wajah sepucat kapas. Ia membawa nampan berisi teh dan kue. Saat ia meletakkan gelas di depan Ibu Tantri, tangannya gemetar tak terkendali. Gelas itu berdenting keras di atas meja marmer. Loh, Jeng Ratna, menantumu ini sakit ya? Kok pucat sekali? Tanya Ibu Tantri dengan nada kasihan yang tulus. Ibu Ratna tertawa renyah, meski matanya memancarkan kilat amarah pada Laras. Ah, tidak, Jeng. Dia memang begini. Suka sekali pakai bedak keputihan supaya kelihatan seperti artis Korea. Biasalah, anak muda zaman sekarang banyak tingkahnya. Laras menunduk, menelan semua penghinaan itu bersama rasa pahit di tenggorokannya. Ia kembali ke dapur. Namun sayup-sayup ia mendengar Ibu Ratna berbisik pada teman-temannya. Sebenarnya saya sedih, Jeng. Dia sering sekali minta uang tambahan pada saya. Padahal Aris sudah kirim banyak. Katanya untuk beli ini itu. Tapi ya lihat sendiri, penampilannya lusuh begitu. Saya curiga uangnya habis untuk membantu keluarganya di kampung tanpa izin Aris. Fitnah baru tercipta lagi. Laras kini dicitrakan sebagai istri yang tidak amanah dan diam-diam mencuri uang suami untuk keluarganya sendiri. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Laras jatuh terduduk di lantai dapur. Ia merasa berada di titik terendah dalam hidupnya. Kepalanya berdenyut, badannya panas, dan hatinya hancur. Ia melihat ke arah tangga, di mana Ibu Ratna sedang asyik menghitung uang setoran 10 juta yang baru saja ia ambil dari tas Laras tempo hari, uang yang didapat dari menggadaikan mahar suci. Di kamar yang gelap, Laras membuka buku catatan kecilnya. Di sana ia menuliskan setiap kata kasar, setiap fitnah, dan setiap rupiah yang ia keluarkan. Ia tahu, ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, ia juga tahu, jika ia pergi sekarang tanpa bukti, Aris hanya akan mempercayai ibunya. Laras harus bertahan sedikit lagi. Ia harus mengumpulkan bukti kebusukan mertuanya. Meski itu berarti ia harus bertaruh dengan nyawanya sendiri di tengah sakit yang kian menggerogoti. Titik didih itu sudah dekat, dan ketika air itu meluap, tidak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi bagi siapapun di rumah besar yang penuh dengan kepalsuan ini. Pagi itu, rumah besar milik keluarga Aris tampak lebih sibuk dari biasanya. Meskipun tubuh Laras masih terasa limbung akibat gejala tipus yang belum sepenuhnya pulih, ia tidak memiliki ruang untuk mengeluh. Hari ini adalah giliran Ibu Ratna menjadi tuan rumah arisan mentereng bagi kelompok sosialitanya. Bagi Ibu Ratna, ini bukan sekadar ajang kumpul-kumpul, melainkan panggung untuk memamerkan kejayaannya, dan Laras adalah properti utama yang harus menjalankan perannya tanpa celah. Laras, pastikan taplak meja yang bordir tangan itu terpasang sempurna. Dan ingat, jangan ada satupun noda di cangkir porselen. Teriak Ibu Ratna dari lantai atas. Ia sedang sibuk memilih kebaya mana yang paling cocok dengan tas kulit baru yang ia beli menggunakan uang hasil gadai mahar Laras. Laras mengelap keringat dingin di dahinya dengan ujung celemek. Ia sudah bekerja sejak pukul 4 subuh. Mulai dari mengolah rendang yang bumbunya harus meresap sempurna, hingga membuat puding buah yang berlapis-lapis. Setiap kali ia merasa ingin pingsan, ia meminum air putih sebanyak-banyaknya, mencoba mengusir rasa pening yang terus menghantam. Tepat pukul 1 siang, tamu-tamu mulai berdatangan. Wanita-wanita dengan perhiasan mencolok dan aroma parfum yang saling bertabrakan memenuhi ruang tamu. Ibu Ratna menyambut mereka dengan tawa yang dibuat-buat. Tangannya melambai dengan anggun agar semua orang bisa melihat cincin barunya yang berkilau. Ayo, silakan duduk, jeng-jeng sekalian. Maaf ya kalau rumahnya agak berantakan. Maklum menantu saya ini pengerjaannya agak lambat kalau tidak terus diawasi. Ucap Ibu Ratna memulai dramanya. Laras keluar dari dapur membawa nampan besar berisi minuman dingin. Ia mengenakan baju yang sederhana, kontras dengan para tamu dan mertuanya. Saat ia menyajikan minuman, Ibu Ratna menatapnya dengan pandangan merendahkan. Laras, jangan lupa sajikan kue-kue yang ibu beli tadi pagi di toko premium itu. Oh ya, Jeng Tantri, ini tas baru pemberian menantu saya. Dia memaksa saya membelinya. Katanya ibu harus tampil modis. Padahal saya sudah bilang, uangnya lebih baik disimpan, tapi dia bersikeras. Bohong Ibu Ratna dengan wajah tanpa dosa.
Teman-teman arisannya berdecak kagum. Wah, beruntung sekali kamu, Ratna. Menantu sudah pintar cari uang, perhatian pula. Tidak seperti menantuku yang bisanya cuma belanja. Laras hanya bisa menunduk. Tangannya gemetar saat memegang nampan kosong. Uang dari mana? Itu adalah uang maharnya. Uang darah dan keringatnya yang diperas setiap bulan. Namun di depan semua orang ini, ia dicitrakan sebagai menantu kaya yang suka menghamburkan uang demi mertua. Padahal kenyataannya ia bahkan harus meminjam uang pada teman untuk menutupi jatah yang dituntut. Puncak drama terjadi saat sesi makan siang. Laras berdiri di pojok ruangan, siap melayani jika ada tamu yang membutuhkan sesuatu. Ibu Ratna terus menceritakan kehebatan Aris yang bekerja di luar kota. Lalu ia mulai membelokkan cerita ke arah Laras. Sebenarnya, Jeng, saya itu sedih lihat Laras. Dia itu terlalu ambisius bekerja sampingan. Sampai-sampai rumah sering terbengkalai. Saya ini sampai harus turun tangan sendiri masak rendang ini, karena kalau mengandalkan dia, bumbunya hambar seperti tidak niat masak. Ucap Ibu Ratna sambil melirik tajam ke arah Laras. Laras terperangah. Rendang itu ia yang memasaknya selama 5 jam hingga tangannya pegal. Sementara Ibu Ratna hanya asyik tidur siang dan bangun untuk berdandan. Fitnah itu dilemparkan di depan puluhan mata, menghancurkan harga diri Laras yang sudah tersisa sedikit. Benarkah, Jeng? Padahal kelihatannya Laras ini rajin ya. Bisik salah satu tamu. Itu hanya di depan kalian saja. Di belakang, dia sering membentak saya kalau saya minta tolong sedikit saja. Kadang saya sampai menangis sendirian di kamar. Merindukan Aris yang jauh di sana. Saya tidak mau lapor pada Aris, takut dia kepikiran. Lanjut Ibu Ratna sambil menyeka sudut matanya yang kering, seolah-olah ia adalah korban penindasan menantu yang kejam. Laras tidak kuat lagi. Ia berlari ke dapur. Air matanya tumpah. Rasa sakit di hatinya jauh lebih hebat daripada demam yang masih membakar tubuhnya. Ia merasa seperti pelayan hina di rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungannya. Namun, di tengah isakannya, ponselnya di atas meja dapur bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari Aris. Bukan pesan rindu, melainkan sebuah tangkapan layar dari salah satu tamu arisan yang merupakan kerabat jauh Aris. Aris, istrimu keterlaluan ya? Masa ibumu bercerita dia sering dibentak-bentak? Tadi di acara arisan, ibumu sampai menangis. Kamu harus tegas, Riz. Jangan sampai ibumu menderita di masa tuanya karena ulah menantu yang tidak tahu adat. Laras merasa dunianya runtuh. Aris tidak membalas pesan itu pada kerabatnya, melainkan mengirimkannya pada Laras dengan satu kalimat singkat. Ras, nanti malam kita bicara lewat video call. Jangan ada yang ditutup-tutupi lagi. Laras memandang ke arah ruang tamu. Di sana, Ibu Ratna sedang tertawa renyah sambil memakan puding buah buatan Laras. Seolah tidak baru saja menghancurkan hidup seseorang. Intrik yang dibangun mertuanya kini telah mencapai puncaknya. Ibu Ratna tidak hanya ingin uangnya, ia ingin memutuskan ikatan kepercayaan antara Aris dan Laras agar Laras tetap menjadi budak yang terisolasi. Sore itu, setelah semua tamu pulang, Ibu Ratna masuk ke dapur dengan wajah penuh kemenangan. Ia melihat Laras yang sedang mencuci tumpukan piring kotor dengan mata sembab. Kenapa menangis? Harusnya kamu bangga. Karena namamu jadi bahan pembicaraan wanita-wanita terhormat tadi. Sindir Ibu Ratna sambil meletakkan tas barunya di atas meja dapur yang basah. Kenapa ibu tega memfitnah saya seperti itu di depan teman-teman ibu? Dan sekarang Aris marah pada saya. Suara Laras meninggi. Keberaniannya muncul dari rasa putus asa yang mendalam. Ibu Ratna mendekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Laras. Karena kamu hanyalah alat bagiku. Laras. Alat untuk membuatku terlihat hebat dan alat untuk mengalirkan uang Aris ke kantongku. Kalau kamu berani mengadu yang sebenarnya pada Aris, ingat, aku punya foto kamu dengan teman laki-lakimu di kafe itu. Aku akan bilang kamu berselingkuh dengan uang Aris. Pilih mana? Dianggap menantu durhaka, atau diceraikan sebagai istri pezina? Laras membeku. Ia teringat kejadian beberapa hari lalu saat ia bertemu dengan seorang klien untuk mengambil pembayaran naskah. Ternyata mertuanya sudah mengawasinya dan menyiapkan jebakan lain. Laras terduduk di lantai dapur yang dingin di antara sisa-sisa kemeriahan arisan yang palsu. Di rumah ini, kebenaran bukan lagi sesuatu yang berharga. Yang berkuasa adalah siapa yang paling ahli dalam merajut dusta.
Dan malam ini, ia harus menghadapi suaminya dengan beban fitnah yang semakin berat di pundaknya. Malam merayap dengan kegelisahan yang memekakan telinga. Laras duduk di tepi ranjang, menatap layar ponselnya yang gelap. Pukul 8 malam. Waktunya eksekusi emosional dari Aris. Di luar kamar, suara televisi yang dipasang keras oleh Ibu Ratna seolah sengaja digunakan untuk meredam isak tangis atau percakapan apapun yang mungkin terjadi di dalam sana. Ponsel itu akhirnya menyala. Getarannya terasa seperti sengatan listrik. Laras menarik napas panjang, mencoba menekan rasa sakit di ulu hatinya sebelum menekan tombol hijau. "Halo, Mas Aris." Suara Laras nyaris tak terdengar. Wajah Aris muncul di layar. Namun, kali ini tidak ada senyum hangat. Wajahnya tampak keras, dengan dahi berkerut dan tatapan mata yang dingin. Ia masih mengenakan baju kerjanya. Latar belakangnya adalah barak tambang yang remang-remang. "Ras, aku tidak mau basa-basi. Tadi Bibi mengirimkan pesan padaku tentang apa yang terjadi di acara arisan ibu." Aris memulai tanpa salam. "Benarkah kamu sering membentak ibu? Benarkah kamu merasa terbebani mengurus rumah sampai-sampai ibu harus menangis di depan teman-temannya?" Laras merasa lidahnya keluh. Ia ingin berteriak bahwa semua itu adalah sandiwara busuk, bahwa ibunya adalah sutradara dari segala penderitaan ini. Namun, bayangan ancaman Ibu Ratna soal foto, perselingkuhan, buatan itu melintas di benaknya. Jika ia membela diri sekarang tanpa bukti kuat, Ibu Ratna akan melepaskan bom fitnah yang lebih besar. "Mas, apa Mas lebih percaya kata orang lain daripada istrimu sendiri?" Laras balik bertanya dengan suara bergetar. "Masalahnya ini bukan cuma satu orang, Ras. Ibu juga meneleponku sambil terisak. Dia bilang dia takut padamu. Dia bilang uang yang aku kirim sering kau tanyakan rinciannya seolah ibu itu pencuri di rumah sendiri. Ada apa denganmu?" Nada suara Aris meninggi. "Aku tidak pernah membentak ibu, Mas. Demi Tuhan." Laras mulai terisak. "Aku bekerja sampai sakit. Aku menyiapkan semua acara arisan itu sendirian. Dan itu yang kamu keluhkan pada ibu? Kamu merasa paling berjasa." Potong Aris tajam. "Dengar, Laras. Aku bekerja di sini mempertaruhkan nyawa supaya kalian bisa hidup nyaman. Aku tidak butuh drama rumah tangga. Kalau kamu memang tidak sanggup menjaga ibu, katakan. Jangan bersikap manis di depanku tapi menjadi singa di depan ibuku." Laras memejamkan mata. Sakit tipus yang masih bersarang di tubuhnya terasa berdenyut seiring dengan hancurnya hatinya. Aris, pria yang ia cintai, kini telah sepenuhnya terperangkap dalam jaring laba-laba yang ditenun ibunya. "Mas, ada hal yang Mas tidak tahu. Tentang uang 10 juta setiap bulan." Laras mencoba memulai. Namun tiba-tiba pintu kamarnya terbuka sedikit. Ia melihat bayangan Ibu Ratna berdiri di celah pintu yang sengaja dibuka, memegang ponselnya sendiri seolah siap mengirimkan sesuatu. Mata wanita tua itu berkilat di kegelapan koridor. Sebuah peringatan bisu yang mematikan. Laras menelan kembali kalimatnya. "Uang apa?" tanya Aris curiga. "Bukan apa-apa maksudku. Biaya hidup memang mahal sekarang." Laras berbohong lagi. Punggungnya basah oleh keringat dingin. "Sudahlah. Aku lelah. Besok aku ada shift pagi. Tolong, minta maaf pada ibu. Jangan buat dia menangis lagi. Kalau aku dengar hal seperti ini lagi, aku akan benar-benar mempertimbangkan kembali rencana kita untuk pindah rumah. Mungkin benar kata ibu, kamu belum cukup dewasa untuk mengelola rumah tangga sendiri." Sambungan terputus. Laras menjatuhkan ponselnya ke atas kasur. Ia merasa seperti baru saja dipukuli tanpa disentuh. Aris tidak lagi melihatnya sebagai pendamping, melainkan sebagai beban. Tak lama kemudian, Ibu Ratna melenggang masuk ke kamar tanpa rasa bersalah. Ia tersenyum penuh kemenangan, seolah baru saja memenangkan lotre. "Sudah bicara dengan suamimu? Bagaimana rasanya tidak dipercaya oleh orang yang paling kau cintai?" Sindir Ibu Ratna sambil duduk di kursi meja rias Laras, mematut diri di cermin. "Ibu sungguh jahat. Ibu menghancurkan rumah tangga anak ibu sendiri." Bisik Laras penuh kebencian. "Aku tidak menghancurkannya. Aku hanya mengamankannya. Aris adalah milikku sebelum dia menjadi milikmu. Dan uangnya akan tetap menjadi milikku selama kau tidak punya nyali untuk melawan." Ibu Ratna berdiri, lalu mendekati jendela kamar Laras yang menghadap ke taman samping. "Oh ya, soal teman lakimu di kafe itu, Bayu, ya namanya? Dia mulai sering bertanya-tanya tentangmu di lingkungan ini.
Sebaiknya kau suruh dia menjauh kalau tidak ingin Aris menerima foto-foto kalian besok pagi. Aku punya mata di mana-mana. Laras. Ibu Ratna keluar dengan tawa renyah yang menghina. Laras berjalan menuju jendela, menyibak gorden sedikit. Di sana, di bawah lampu jalan yang temaram, ia melihat sebuah mobil terparkir. Ia tahu itu adalah Bayu, teman lama Aris yang sebenarnya hanya ingin membantu Laras memberikan info pekerjaan sampingan yang lebih layak. Namun di mata Ibu Ratna, Bayu adalah pion untuk menghancurkan kesetiaan Laras. Laras merosot ke lantai, bersandar di bawah jendela. Ia merasa terkepung. Mertuanya adalah musuh di dalam selimut, dan suaminya adalah hakim yang sudah menjatuhkan vonis tanpa pengadilan. Di luar, hujan mulai turun lagi, menyamarkan suara tangis Laras yang pecah di tengah malam yang dingin. Ia sadar, ia tidak bisa lagi hanya diam dan menerima. Ia harus mulai menyusun strateginya sendiri, sebelum bayang-bayang fitnah itu benar-benar menelan hidupnya bulat-bulat. Suasana rumah terasa begitu mencekam setelah pertengkaran lewat telepon malam itu. Laras bergerak dalam keheningan, layaknya bayangan yang tak diinginkan. Ia tidak lagi banyak bicara, bahkan ketika Ibu Ratna sengaja menumpahkan kopi di lantai hanya agar Laras berlutut untuk mengelapnya. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai membeku. Rasa sakit yang terlalu dalam telah berubah menjadi ketabahan yang dingin. 2 hari kemudian, sore yang gerimis menyelimuti kota. Ibu Ratna sedang berada di ruang tengah, sibuk menghitung tumpukan uang di atas meja jati, jatah bulanan 10 juta yang baru saja ia paksa Laras serahkan pagi tadi. Wajah wanita tua itu tampak berseri-seri. Jemarinya yang mengenakan cincin berlian baru bergerak lincah menghitung lembar demi lembar uang 100 ribuan. 10 juta, cukup untuk deposit tas edisi terbatas bulan depan. Gumam Ibu Ratna dengan senyum serakah. Tiba-tiba, suara deru taksi terdengar berhenti di depan pagar. Ibu Ratna tidak menghiraukannya. Mengira itu hanya kurir paket. Namun, suara kunci yang berputar di lubang pintu membuat jantungnya berdegup kencang. Ia belum sempat merapikan tumpukan uang itu ketika pintu besar terbuka lebar. Aris berdiri di sana. Wajahnya tampak kusam. Tas ransel besarnya tersampir lesu di bahu, dan matanya merah karena kurang tidur. Ia pulang tanpa kabar, didorong oleh rasa gelisah yang tak tertahankan setelah mendengar tangisan ibunya dan pembelaan Laras yang terasa ganjil di telepon. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Aris. Ibu Ratna terpekik. Tangannya dengan panik mencoba menutupi tumpukan uang di atas meja menggunakan taplak. Kenapa? Kenapa tidak bilang kalau pulang, Nak? Aris tidak menjawab. Matanya tidak tertuju pada wajah ibunya, melainkan pada meja jati itu. Meskipun tertutup sebagian oleh taplak yang miring, tumpukan uang 100 ribuan yang begitu banyak tetap terlihat jelas. Uang apa itu, Bu? Tanya Aris dengan suara berat dan datar. Ini uang arisan. Iya, Ibu baru saja menang arisan tadi siang. Jawab Ibu Ratna gugup, suaranya naik 1 oktav. Ia segera berdiri, menghalangi pandangan Aris. Kamu pasti lelah sekali. Ayo, Ibu buatkan minum. Laras, keluar kamu. Suamimu pulang. Laras keluar dari dapur dengan tangan yang masih basah karena mencuci piring. Saat matanya bertemu dengan mata Aris, ia membeku. Ada kilat kerinduan yang besar, namun tertutup oleh kabut kekecewaan yang tebal. Laras melihat ke arah meja, menyadari bahwa tumpukan uang itu adalah uang yang baru saja ia serahkan dengan air mata beberapa jam lalu. Mas Aris. Bisik Laras pelan. Aris berjalan melewati ibunya tanpa sepatah kata pun. Ia mendekati meja jati, menarik taplak itu hingga seluruh uang tersebut berhamburan di lantai. Arisan? Sejak kapan ibu ikut arisan dengan setoran puluhan juta? Dan sejak kapan ibu menghitung uang di ruang tamu seperti ini? Aris, kamu lancang sekali pada ibu. Teriak Ibu Ratna mencoba melakukan taktik intimidasi biasanya. Ini uang ibu sendiri. Kamu pulang-pulang malah menuduh. Aris mengalihkan pandangannya pada Laras. Ras, jawab jujur. Dari mana uang ini? Laras menatap Ibu Ratna. Wanita tua itu memberikan tatapan mematikan. Tangannya diam-diam meraba saku dasternya, seolah mengingatkan Laras pada ponsel yang berisi foto fitnah itu. Laras menelan ludah. Lidahnya terasa keluh. Namun, melihat Aris yang tampak hancur, pertahanan Laras mulai goyah. Uang itu. Laras menggantung kalimatnya. Laras sedang tidak enak badan. Aris, jangan dipaksa bicara. Potong Ibu Ratna cepat.
Ayo nak, masuk kamar dulu. Kita bicara baik-baik. Jangan sampai tetangga dengar. Aris tertawa sinis. Suara tawa yang penuh luka. Tetangga? Aku sudah tidak peduli dengan tetangga. Aku datang ke sini karena aku tidak tahan mendengar ibuku menangis di telepon. Tapi aku malah menemukan ibuku sedang bersenang-senang dengan tumpukan uang sementara istrimu terlihat seperti mayat hidup. Aris melempar tasnya ke lantai dan berjalan menuju kamarnya. Ia tidak menuju pelukan istrinya, melainkan masuk dan membanting pintu. Keheningan yang lebih mengerikan menyusul setelahnya. Ibu Ratna menoleh ke arah Laras dengan mata yang berapi-api. Puas kamu sekarang? Lihat apa yang kamu lakukan. Kalau sampai Aris tahu yang sebenarnya, aku pastikan kamu akan keluar dari rumah ini dengan nama yang sangat kotor. Desisnya penuh ancaman sebelum merangkak di lantai untuk memunguti uangnya kembali. Laras hanya berdiri mematung di tengah ruangan. Kepulangan Aris yang seharusnya menjadi anugerah, kini berubah menjadi bom waktu yang siap meledak. Ia tahu, malam ini rahasia besar di rumah itu tidak akan bisa lagi disembunyikan di balik pintu yang terkunci. Badai yang selama ini ia tahan di dalam dada, akhirnya benar-benar menyentuh daratan. Aris mengunci diri di dalam kamar. Ia tidak merebahkan tubuhnya yang lelah, melainkan terduduk di tepi ranjang dengan kepala tertelungkup di antara kedua telapak tangannya. Pikirannya kalut. Bayangan tumpukan uang di atas meja jati dan wajah pucat pasi Laras terus berkelebat. Ada sesuatu yang tidak sinkron antara narasi menyedihkan yang selama ini ibunya bangun di telepon dengan kenyataan dingin yang baru saja ia saksikan. Karena merasa sesak, Aris bangkit untuk mengganti pakaiannya. Saat ia menarik lemari kayu kecil di samping tempat tidur untuk mengambil kaos, jarinya menyentuh sesuatu yang terselip di celah antara lemari dan dinding. Sebuah buku catatan kecil bersampul kusam dengan beberapa lembar kertas yang menyembul keluar. Aris menariknya. Ia mengira itu hanyalah catatan belanja harian. Namun saat membuka halaman pertama, matanya terpaku. 10 Januari. Mas Aris kirim gaji. Ibu minta 10 juta untuk jatah bulanan. Tabunganku habis. Aku harus cari kerja tambahan malam ini supaya dapur tetap bisa berasap. Tangan Aris mulai gemetar. Ia membalik halaman demi halaman. Isinya bukan sekadar angka, melainkan catatan penderitaan yang rapi dan menyayat hati. 15 Februari. Ibu marah karena aku terlambat setor 1 hari. Beliau mengancam akan bilang ke Mas Aris kalau aku malas-malasan. Aku terpaksa meminjam uang pada Maya. Mas, andai kamu tahu. Halaman berikutnya lebih mengerikan. Ada sebuah kwitansi yang ditempelkan dengan selotip. Kwitansi dari sebuah toko emas. 4 Maret. Hari ini aku menggadaikan kalung mahar pernikahan kita. Ibu butuh uang untuk traktiran teman arisannya di hotel. Maafkan aku, Mas. Aku kehilangan simbol cinta kita demi menjaga namamu di mata ibu. Aris merasa jantungnya berhenti berdetak. Kalung mahar itu? Kalung yang ia beli dengan hasil kerja lembur di bawah terik matahari tambang selama berbulan-bulan? Ia teringat bulan lalu ibunya bilang Laras menghilangkan kalung itu karena ceroboh. Dan Aris sempat memarahi Laras habis-habisan lewat telepon. Amarah yang besar mulai meluap dari dadanya. Namun kali ini bukan untuk istrinya. Ia membalik halaman terakhir yang ditulis kemarin malam. Tulisan di sana tampak cakar ayam. Seolah ditulis dengan tangan yang sangat gemetar. Aku sakit, tapi ibu bilang ini hanya akting. Mas Aris juga tidak percaya padaku lagi. Mungkin ibu benar. Aku tidak pantas di rumah ini. Tapi aku bertahan hanya untuk melihat wajahmu sekali lagi. Mas, sebelum semuanya berakhir. Ya Tuhan. Bisik Aris. Suaranya pecah. Air mata yang selama ini ia tahan sebagai pria, tangguh, akhirnya jatuh membasahi catatan itu. Ia menyadari betapa kejamnya ia telah menjadi hakim tanpa pernah mendengar pembelaan dari pihak yang paling ia cintai. Aris segera bangkit dan menyambar buku itu. Ia keluar kamar dengan langkah besar yang menggelegar di atas lantai kayu. Di ruang tengah, Ibu Ratna sedang duduk di sofa, memegang segelas teh dengan wajah yang sok tenang, sementara Lara sedang berlutut di sudut ruangan, mencoba memunguti sisa-sisa debu yang tertinggal. Ibu. Suara Aris rendah namun mengandung getaran amarah yang luar biasa. Ibu Ratna mendongak, mencoba tersenyum manis. Sudah bangun, nak? Ayo makan. Ibu sudah suruh Laras panaskan rendang. Uang 10 juta setiap bulan itu untuk apa, Bu? Aris memotong dengan telak. Ia melempar buku catatan itu ke atas meja, tepat di depan wajah ibunya. Wajah Ibu Ratna mendadak pucat pasi melihat buku yang sangat ia kenali sebagai milik Laras. Itu catatan bohong. Laras sengaja menulis itu untuk memfitnah ibu. Dia itu licik. Aris, jangan percaya. Aris beralih ke arah Laras yang kini berdiri mematung dengan air mata yang mulai mengalir. Ras, kenapa kamu tidak pernah bicara? Kenapa kamu biarkan aku menjadi suami yang jahat padamu?
Ibu mengancamku. Mas. Suara Laras pecah. Ibu bilang kalau aku bicara, ibu akan mengirimkan foto-foto fitnah tentang aku dan Bayu. Aku takut Mas percaya pada ibu dan menceraikanku. Aris menatap ibunya dengan pandangan tidak percaya, seolah-olah wanita di depannya adalah orang asing. Ibu mengancam menantumu sendiri? Dengan fitnah selingkuh? Ibu tahu Bayu itu sahabatku. Dia membantunya mencari kerja karena ibu memerasnya habis-habisan. Aris, dengar dulu. Ibu melakukan ini demi masa tuamu. Ibu tidak mau uangmu habis dimakan keluarga Laras di kampung. Ibu Ratna mulai berteriak histeris, mencoba menggunakan taktik terakhir, sandiwara air mata. Ia mulai memegangi dadanya, berpura-pura sesak napas. Aduh, dadaku sakit. Kamu lebih pilih istri daripada ibu yang melahirkanmu. Dahulu, Aris akan langsung panik melihat ibunya seperti itu. Namun kali ini, ia hanya menatap datar. Cukup, Bu. Berhenti berakting. Aku sudah melihat uang yang ibu kumpulkan di bawah taplak tadi. Itu bukan untuk masa tuaku. Itu untuk tas-tas mewah dan harga diri palsumu di depan teman-teman arisanmu. Aris berjalan mendekati Laras, menarik istrinya ke dalam pelukannya yang kokoh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Laras merasa benar-benar terlindungi. Kita pergi dari sini, Ras. Sekarang juga, tegas Aris. Aris, kamu tidak boleh pergi. Siapa yang akan mengurus ibu? Teriak Ibu Ratna sambil berdiri. Lupa kalau sedetik lalu ia berpura-pura sesak napas. Aris menoleh untuk terakhir kalinya di ambang pintu. Rumah ini cukup besar untuk ibu tinggali sendirian. Dan uang arisan itu, pakailah untuk membayar orang yang mau melayani sandiwara ibu. Aku tidak akan membiarkan Laras mati perlahan di tangan ibuku sendiri. Malam itu, di bawah sisa-sisa hujan, Aris menuntun Laras keluar dari rumah besar yang selama ini menjadi penjara. Di tangan Aris, buku catatan kecil itu ia genggam erat. Sebuah pengingat akan luka yang harus ia sembuhkan dan kebenaran yang hampir saja ia abaikan selamanya. Malam yang semakin larut tidak membawa ketenangan, melainkan ketegangan yang nyaris meledak di ruang tamu yang luas itu. Aris berdiri tegak di tengah ruangan, tangannya masih menggenggam erat pergelangan tangan Laras, seolah takut jika ia melepaskannya barang sedetik saja, istrinya akan kembali ditelan oleh kegelapan manipulasi ibunya. Di hadapan mereka, Ibu Ratna masih berdiri di samping meja jati. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah karena amarah yang bercampur dengan rasa malu yang amat sangat. Kamu benar-benar tega, Aris? Suara Ibu Ratna bergetar. Bukan lagi karena sandiwara sesak napas, melainkan karena ego yang terluka hebat. Hanya karena coretan di buku murahan itu. Kamu rela membuang ibumu yang sudah bertaruh nyawa melahirkanmu? Kamu lupa siapa yang menyuapimu? Siapa yang menyekolahkanmu sampai kamu bisa menjadi orang sukses seperti sekarang? Aris menarik napas panjang. Sebuah napas yang terasa berat dan penuh luka. Aku tidak pernah lupa, Bu. Justru karena aku ingat semua pengorbanan ibu, aku membiarkan ibu mengatur hidupku selama ini. Aku membiarkan ibu mengambil hampir seluruh gajiku tanpa pernah bertanya. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa bakti yang kuberikan ibu gunakan untuk menyiksa wanita yang sudah kupilih menjadi pendamping hidupku. Menyiksa? Ibu Ratna tertawa sumbang. Suaranya melengking menyakitkan di telinga. Ibu hanya mendidiknya. Dia itu lembek. Aris, kalau tidak dikeras sedikit, dia tidak akan tahu cara menghargai uang. Ibu memintanya bekerja supaya dia punya harga diri, bukan cuma jadi benalu di dompetmu. Harga diri. Laras akhirnya bersuara. Suaranya tidak lagi berbisik atau ketakutan. Ada kekuatan baru yang muncul dari rasa sakit yang sudah mencapai puncaknya. Ibu bicara tentang harga diri sambil memaksa saya menggadaikan mahar pernikahan saya sendiri? Ibu bicara tentang mendidik sambil mengancam akan memfitnah saya berzina dengan sahabat suami saya sendiri? Itu bukan pendidikan, Bu. Itu pemerasan. Itu kejahatan. Ibu Ratna terdiam sejenak. Matanya berkilat liar mencari celah untuk menyerang balik. Ia tiba-tiba merogoh saku dasternya dan mengeluarkan ponselnya. Oh, jadi kamu sudah berani melawan sekarang? Baik. Aris, kamu mau lihat kebenaran? Lihat foto ini. Lihat istrimu duduk berduaan dengan Bayu di kafe. Kamu pikir mereka bicara soal kerjaan? Jangan naif. Aris. Laras itu licik. Dia sengaja mendekati Bayu karena dia tahu Bayu itu orang terdekatmu. Ibu Ratna menyodorkan layar ponselnya ke depan wajah Aris dengan tangan gemetar. Aris melihat foto itu. Foto Laras dan Bayu yang sedang duduk berhadapan dengan tumpukan kertas di atas meja. Ibu tahu apa yang sedang mereka bicarakan di foto ini? Tanya Aris dengan suara yang sangat rendah, hampir seperti bisikan yang mematikan.
Tentu saja mereka sedang berselingkuh. Mereka sedang membicarakan naskah yang Laras tulis untuk perusahaan Bayu. Potong Aris dengan bentakan yang membuat vas bunga di atas meja bergetar. Ibu tahu kenapa Laras harus menulis naskah sampai pagi? Karena uang 10 juta yang ibu minta setiap bulan itu tidak cukup untuk gaya hidup ibu. Laras bekerja untuk membayar pajak yang ibu ciptakan di rumah ini. Aris mengeluarkan ponselnya sendiri dan menunjukkan sebuah pesan singkat kepada ibunya. Bayu sudah menceritakan semuanya padaku 2 jam yang lalu, bahkan sebelum aku sampai di rumah ini. Dia merasa ada yang aneh karena setiap kali Laras mengambil honornya, Laras selalu menangis dan minta Bayu jangan bilang padaku karena takut aku khawatir. Bayu mengirimkan semua bukti transfer dan kontrak kerja Laras padaku. Jadi, siapa yang licik sekarang, Bu? Ponsel di tangan Ibu Ratna jatuh ke lantai marmer dengan bunyi prak yang tajam. Pertahanan terakhirnya hancur berkeping-keping. Rahasia yang ia jaga dengan fitnah dan ancaman kini terpampang nyata di depan mata anaknya sendiri. Aris, Ibu cuma ingin kita semua hidup enak. Ibu Ratna mulai meratap, mencoba berlutut dan memegang kaki Aris. Taktik klasik yang selalu berhasil meluluhkan hati anaknya. Maafkan Ibu, Nak. Ibu hilaf. Ibu cuma takut kamu lebih sayang pada Laras dan melupakan Ibu. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Aris mundur 1 langkah, menghindari sentuhan tangan ibunya. Pandangannya tidak lagi berisi kemarahan, melainkan rasa kasihan yang mendalam, rasa kasihan yang menandakan bahwa ikatan kepercayaan itu telah putus sepenuhnya. Ibu punya rumah ini. Ibu punya semua barang mewah yang ibu beli dari air mata Laras. Dan mulai besok, ibu akan punya semua waktu di dunia untuk merenungi apa yang sudah ibu lakukan. Ucap Aris dengan dingin. Aku sudah memesan mobil untuk membawa kami pergi malam ini. Barang-barang Laras yang tersisa akan kuambil nanti. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Aris, ini rumahmu. Teriak Ibu Ratna histeris. Ini bukan rumah, Bu. Ini penjara yang ibu bangun dengan ego. Dan aku tidak akan membiarkan Laras mati di dalamnya. Aris menatap Laras, lalu mengusap air mata yang mengalir di pipi istrinya. Ayo, Ras. Jangan menoleh lagi. Laras menatap Ibu Ratna untuk terakhir kalinya. Ia melihat wanita yang selama ini ia takuti kini tampak begitu kecil dan malang di tengah kemegahan rumah jatinya. Tidak ada rasa dendam yang tersisa, hanya rasa lega yang luar biasa. Ia berbalik, mengikuti langkah Aris menuju pintu besar yang terbuka lebar. Di luar, badai telah reda, menyisakan udara malam yang segar dan aroma tanah yang basah. Saat mereka melangkah keluar pagar, suara teriakan dan tangisan Ibu Ratna masih terdengar dari dalam, memanggil-manggil nama Aris, namun Aris terus berjalan tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Konfrontasi itu berakhir bukan dengan darah, melainkan dengan pemutusan hubungan yang paling dingin, sebuah pernyataan bahwa cinta tidak bisa lagi dipaksa untuk tinggal di tempat yang penuh dengan dusta. Malam itu, mereka meninggalkan masa lalu yang berdarah-darah demi fajar yang baru saja akan mereka jemput. Mobil melaju membelah sisa kabut pagi. Aris mengemudikan kendaraan dengan tenang, sementara Laras menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Di kursi belakang, hanya ada 2 koper kecil yang sempat mereka bawa, harta paling berharga yang tersisa dari tahun-tahun penuh tekanan. Namun, bagi Laras, mobil itu terasa jauh lebih lapang dan lega dibandingkan rumah megah yang baru saja mereka tinggalkan. Kita mau kemana, Mas? Tanya Laras pelan. Suaranya masih lemah akibat demam yang baru saja turun, tapi matanya memancarkan binar yang sudah lama padam. Ke rumah kecil di pinggir kota. Ingat brosur perumahan yang dulu pernah kukirim? Aris melirik istrinya dengan senyum penuh penyesalan sekaligus janji. Ternyata tabungan rahasia yang kupersiapkan untuk kejutan ulang tahunmu cukup untuk membayar uang mukanya. Itu rumah kita, Ras. Benar-benar milik kita. Tidak ada pintu yang dibuka tanpa izin. Tidak ada rahasia di bawah taplak meja. Laras memejamkan mata, membayangkan sebuah rumah sederhana dengan taman kecil di depannya. Sebuah tempat di mana ia bisa memasak tanpa rasa takut disalahkan, dan di mana ia bisa menulis naskah-naskahnya dengan tenang tanpa harus menyembunyikan setiap rupiah yang ia hasilkan. Mas tentang ibu. Laras menggantung kalimatnya. Aris menghela napas panjang. Aku akan tetap mengirimkan uang untuk biaya hidupnya, secukupnya saja. Aku tidak akan membiarkannya kelaparan, tapi aku juga tidak akan membiarkan uangku menjadi bahan bakar keserakahannya lagi. Aku sudah meminta kerabat di sana untuk sesekali menengoknya. Tapi untuk kita kembali ke sana, itu tidak akan terjadi lagi.
Ras. Aku sudah gagal melindungimu sekali. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi untuk kedua kalinya. Mereka sampai di sebuah kompleks perumahan yang masih asri. Matahari mulai muncul di ufuk timur, membiaskan warna jingga yang hangat di langit. Aris menghentikan mobil di depan sebuah rumah minimalis bernuansa putih dan abu-abu. Sederhana, namun terlihat sangat damai. Saat mereka turun, Aris merogoh saku jaketnya. Ia mengeluarkan sesuatu yang membuat Laras menutup mulutnya dengan tangan, tak kuasa menahan tangis. Ini, bisik Laras. Di telapak tangan Aris, berkilau sebuah kalung emas dengan liontin mungil. Kalung mahar pernikahan mereka. Aku sudah menebusnya tadi subuh sebelum kita berangkat, ucap Aris lembut. Ternyata kwitansi di buku catatanmu sangat membantu. Aku minta maaf, Ras, aku yang seharusnya menjaga mahar ini, bukan kamu yang harus mengorbankannya. Aris memakaikan kembali kalung itu ke leher Laras. Sentuhan logam dingin itu terasa seperti obat yang menyembuhkan segala luka di hati Laras. Ia memeluk Aris erat, menangis sejadi-jadinya, bukan tangis penderitaan, melainkan tangis pelepasan. Semua beban, fitnah, dan rasa sakit seolah luruh bersama air mata itu, terserap ke dalam bumi yang kini mereka pijak dengan mandiri. Di kejauhan, burung-burung mulai berkicau menyambut pagi. Laras menatap rumah baru mereka, lalu menatap Aris. Ia tahu perjalanan mereka tidak akan selalu mudah. Mereka harus membangun kembali kepercayaan yang sempat retak dan menata ekonomi dari awal. Namun, ia tidak lagi takut. Selama kejujuran menjadi fondasi dan cinta menjadi atapnya, badai apapun di luar sana tidak akan bisa lagi meruntuhkan dinding pertahanan mereka. Laras melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang kelam di belakangnya. Di ambang pintu, ia menoleh sejenak ke arah jalan yang baru saja mereka lalui, menyadari bahwa terkadang seseorang harus kehilangan segalanya untuk menemukan kembali jati diri dan cinta sejatinya. Fajar telah tiba, dan kali ini, cahaya itu benar-benar miliknya.